warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adani Allah wa iyyakum minal bid'ah wad dhalalati wan nar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wahai saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mencurahkan kepada kita rahmat-Nya. Yang pertama-tama yang pasti harus kita lakukan itu adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak dari nikmat-Nya yang tak terhingga, yang tak ada satupun orang yang mampu bisa menghitungnya. Ya meskipun mungkin setiap ustaz pasti mengingatkan hal ini. Karena kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan teruslah berikan peringatan oleh kamu kepada saudara-saudara kita, kepada sesama kaum muslimin yang kita cintai, yang mungkin pada saat ini saudara kita berada di ambang kemalasan, yang mungkin pada saat ini saudara kita berada di ambang kemaksiatan. Peringatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena sesungguhnya peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Dan teruslah berbekal takwa. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah. Ana rasa semua kita di sini beriman. Nanti kita dipanggil. Kita dipanggil, wahai saudaraku, oleh Allah Rabbul Alamin, pencipta alam semesta. Allah memanggil kita. Bukan hanya sekedar raja yang memanggil kita, bukan. Bukan guru kita yang memanggil, akan tapi Allah pencipta alam semesta yang memanggil kita. Maka dari itu apa? Perhatikan. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullah, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwa itu bukan hanya ketika di masjid kita bertakwa, bukan. Bukan hanya di hari Jumat kita bertakwa, bukan. Akan tapi bertakwalah kalian kapanpun dan dimanapun kalian berada. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kapanpun dan dimanapun kamu berada. Haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Kita sering mendengar kata takwa di setiap Jumatnya. Para khatib terus memperingati kita untuk terus memperbarui takwa, wahai kaum muslimin, takwa, wahai saudaraku.
Akan tapi masih banyak dari kita yang nggak tahu apa itu takwa. Takwa itu adalah patuh kepada Allah dan tidak kufur, patuh kepada Allah dan tidak membangkang dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itu takwa. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dan teruslah berbekal dengan takwa. Ada seorang penyair mengatakan, "Wa tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri. Hal ta'ishu fa innaka la tadri. Idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min sahihin mata bighairi illah wa kam min saqimin asha min ad-dahri." Apa kata penyair tersebut? Tazawwadu minat taqwa fa innaka la tadri. Teruslah berbekal dengan sebaik-baik bekal dengan takwa. Fa innaka la tadri. Sesungguhnya kamu tidak mengetahuinya. Idza janna laylun hal ta'ishu ila al-fajr. Apabila malam sudah menutupinya, apakah kamu akan terus hidup sampai waktu fajar? Kam min sahihin mata bighairi illah. Betapa banyak orang yang sehat wal afiat, gak ada apapun penyakit di dalam dirinya, mata bighairi illah, mati tanpa sebab. Wa kam min saqimin asha min ad-dahri. Berapa banyak orang yang sakit terus bertahun-tahun, akan tapi dia tetap hidup. Berarti apa bisa kita ambil? Penyakit, sakit itu bukan menunjukkan atas adanya kematian. Buktinya berapa banyak orang yang sehat mati tanpa sebab. Maka dari itu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, berapa banyak dari para pemuda yang di pagi dan di siang harinya mereka tertawa terbahak-bahak, sedangkan kain kafannya sedang ditenun. Artinya kematian akan menjemputnya. Maka dari itu berbekallah dengan sebaik-baik bekal, yaitu takwa. Maka di sini saya memperingati untuk diri saya pribadi dan kepada kalian semuanya dari kalangan kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai karena Allah, rahimani wa rahmatullah. Teruslah berbekal dengan takwa. Kerjakanlah perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah. Bagaimana agar kita bisa mengetahui perintah Allah, mengetahui larangan Allah? Kecuali dengan ilmu. Semua kembali lagi dengan ilmu. Maka di sini saya mengajak kepada saudara-saudara kita, ayo kita belajar mengilmui bagaimana kita bisa benar-benar mengerjakan perintah Allah. Ayo kita belajar mengilmui agar kita bisa benar-benar menjauhi larangan Allah, bukan hanya meninggalkan, akan tapi menjauhi. Karena berbeda antara meninggalkan tarkun dan ijtinab dan menjauhi. Meninggalkan hanya sekedar meninggalkan, akan tapi menjauhi, dia tinggalkan perkara haram tersebut dan tinggalkan wasilah-wasilah perantara dari haram tersebut. Jauhi dengan ilmu. Maka untuk saudaraku yang mungkin mempunyai tetangga, bapak, ibu, anak, paman, bude, kalau kita mengaku cinta dengan sebenarnya kepada mereka, ajak mereka menuju surga Allah. Ajak. Jangan kita menganggap gak enakan, kesian dia lagi tidur pagi, gak tega anak pengen bangun dia lagi mimpi tidur lelap. Itu bukan cinta yang hakiki. Karena sebenarnya apabila kamu membiarkan dia berada di dalam kebodohan secara tidak langsung, kamu telah mengantarkan atau membiarkan saudara kamu menuju kesesatan, yang dimana kesesatan tersebut akan menuju kepada neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu teruslah belajar, jangan pernah bosan. Ya akhi,
Kita rela belajar ilmu dunia. 15 tahun kita belajar ilmu dunia. Siang dan malam kita belajar ilmu dunia. Kenapa tidak dengan ilmu akhirat? Rela memfokuskan pikirannya, tenaganya untuk dunia, ilmu dunia. Kenapa tidak dengan akhirat? Apakah kita lupa tujuan kita terhadap akhirat? Apa tujuan hidup kita di dunia ini? Beribadah kepada Allah. Kita rela mengeluarkan uang ratusan juta, puluhan juta untuk mengeluarkan uang untuk anak-anak kita dalam belajar ilmu dunia. Akan tapi kenapa dengan ilmu akhirat kita ingin mengeluarkan sedikit aja, pelit sekali. Wallahi tidak ada bentuk pengagungan terhadap akhirat. Kita rela belajar bahasa kafir, bahasa Inggris. Akan tapi kenapa tidak dengan bahasa yang dimana Allah menurunkan dengan itu kitabnya? Akan tapi kenapa tidak dengan bahasa yang dimana Allah utus dengan itu Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahasa Arab? Ya, kita umat muslim harus mempelajari bahasa Arab. Karena kita tidak akan bisa memahami Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab. Memahami hadis, memahami fikih perkataan para ulama kecuali dengan bahasa Arab. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tidak akan sempurna, tidak akan bisa dikerjakan kecuali dengannya, maka hal tersebut menjadi wajib. Memahami Al-Quran wajib, dan kita tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran, tidak akan sempurna pemahaman kita terhadap Al-Quran kecuali dengan bahasa Arab, maka mempelajari bahasa Arab pun wajib. Maka dari itu, wahai kaum muslimin, teruslah, jangan pernah lelah untuk mengkaji-kaji ilmu. Mungkin pada bulan ini antum atau kita hanya bisa mengkaji ilmu sepekan sekali, dan mungkin insya Allah di bulan ke depan kita akan bisa menambahnya, terus bertambah dan bertambah. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita di dalam kitab Tauhid, dan insyaallah kita akan masuk ke dalam kitab, dan anak mengangkat tema pada kajian kita kali ini itu adalah kenapa harus tauhid dulu. Di sini penulis rahimahullah taala, kalau seandainya kita punya kitab Arabnya, beliau memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Beliau memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan mungkin itu sering kita temui di dalam kitab-kitab Arab. Setiap para ulama memulai bukunya, tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim, yaitu mudahnya yang pertama, iqtida'an bil kitabil aziz, karena dalam rangka mengikuti Al-Qur'anul Karim. Kalau kita melihat Al-Quran, itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan di setiap suratnya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad SAW, karena Nabi kita tercinta SAW ketika memulai tulisannya, surat-suratnya itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti di sini kita bisa mengambil pelajaran untuk kita tetap terus teguh mengikuti Al-Quran dan mengikuti hadis apapun itu. Meskipun dalam perkara yang kecil, perkara yang remeh, kita harus tetap terus teguh mengikutinya. Mungkin kalau seandainya kita melihat Al-Quran di
dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, mungkin kita akan acuh. Oh, dimulai dengan Bismillah. Oh, itu hadis perkataan Rasul kita tercinta dalam surat-surat yang memulai dengan Bismillah. Oh, berarti dimulai dengan Bismillah. Oh, itu. Akan tapi para ulama yang sangat jeli, mendalam, dan membuktikan akan kekokohan mereka dalam mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Meskipun hal yang paling kecil tetap ia ikuti, tetap ia tirukan. Al-Quran memulai dengan Bismillah, maka saya ketika membuat taklif karangan memulai dengan Bismillah. Rasul kita tercinta Muhammad SAW memulai tulisannya, surat-suratnya dengan Bismillah, maka saya memulai tulisan saya dengan Bismillah, mengikuti mereka. Maka tetap terus teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah, dan ikuti keduanya dengan pemahaman para salafus saleh. Ini tentang Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada pun di nuskhoh yang lainnya, setelah Bismillahirrahmanirrahim itu terdapat perkataan penulis, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam atau kama qala. Di sini menunjukkan bahwasanya penulis cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau berselawat kepada Nabi kita. Maka dari itu salah orang-orang yang mengatakan penulis itu merupakan orang-orang yang membuat syariat baru, menyelisih menentang Nabi kita Muhammad SAW, dan juga menunjukkan di sini bahwasanya penulis cinta kepada keluarga Nabi Muhammad SAW dan tidak membencinya sedikit pun, dan pun cinta kepada para sahabatnya. Di sini diawali firman Allah Subhanahu wa taala, qaulullah taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ayat yang pertama dari kitab yang mungkin sebelumnya sudah pernah dibagikan ya. Ustaz Suhail, mungkin masih ada sisa? Masih ada sisa? Masih ada? Mungkin kalau ada yang kurang juga mungkin buat anak juga. Ada lupa. Ya, itu di dalam kitab tersebut diawali dengan ayat yang pertama. Setelah memulai dengan Bismillah, dengan selawat kepada Nabi kita tercinta Muhammad SAW dan kepada keluarganya pun kepada sahabatnya. Kepada sahabatnya. Di sini penulis memulai dengan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Lihat, perhatikan betapa jelinya penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Perhatikan betapa jelinya penulis. Kenapa penulis memulai kitabnya dengan ayat ini? Apa tujuannya? Lihat kedalaman penulis dalam menulis kitabnya. Jadi di sini penulis memulai kitabnya dengan ayat wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Terdapat pesan tersirat. Apa itu? Itu adalah bahwasanya arti tauhid yang paling sering kita lupakan, yang paling sering atau titik poin perdebatan di antara kaum muslimin dan para nabi dan para rasul itu pada ibadatullah, beribadah kepada Allah saja. Menunjukkan arti tauhid yang paling sering kita acuhkan itu adalah ibadatullah, tauhidul ibadah, tauhidul uluhiyah. Maka dari itu di sini penulis memulai dengan
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Itu maksudnya. Itu tuh arti tauhid yang sering kita lupakan. Beribadah kepada Allah saja. Perhatikan wahai pembaca, itu kata penulis maksudnya. Ini yang sering kita lupakan, yang sering kita luputkan, yaitu beribadah kepada Allah saja. Karena kita semua pasti mengakui Allah lah satu-satunya pencipta, baik orang muslim maupun orang kafir. Mengakui dalam fitrahnya Allah satu-satunya pencipta. Akan tapi bukan itu titik perdebatan di antara para nabi dan para rasul. Bukan itu yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam Islam. Bukan itu, akan tapi ini ibadatullah, beribadah kepada Allah saja. Itu maksudnya. Maka dari itu penulis mengawali kitab dengannya wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Pertanyaannya, kenapa kita harus memulai tauhid dulu? Dari ayat ini, poin pertama yang bisa kita ambil itu ada di situ nanti ya. Hikmahnya tentang penciptaan jin dan manusia. Hikmah dari penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti yang balikin kan ada jadi. Berarti apa? Karena ibadah itu adalah tujuan penciptaan manusia dan jin, maka ibadah itulah yang harus kita mulai terlebih dahulu. Tauhid itulah yang harus kita mulai terlebih dahulu. Ustaz, ini dikatakan ibadah, kenapa ke tauhid aku bahas? Itu ada karena kita ingin paham kitab, maka kita lihat halaman 4 ada itu kandungan bab ini. Kandungan bab ini yang pertama dari surat Ad-Dariyat ayat 56 yang tadi kita bacakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Itu dari halaman 4 kandungan bab ini yang pertama, hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana ulangi, karena kita tujuan penciptaan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah. Yang paling pertama maka yang harus kita pelajari itu adalah tentang tauhid. Tentang tauhid, Ustaz. Kan di sini ibadah, berarti fikih, akhlak, bukan. Kenapa? Karena tidak mungkin Allah yang menciptakan alam semesta sendirian, mengatur alam semesta sendirian, memberikan rezeki kepada seluruh alam semesta sendirian, kemudian memerintahkan untuk beribadah. Gak mungkin ibadah tersebut diperintahkan dan ditujukan kepada selain Allah. Itu logika sehatnya. Pasti ketika Allah memerintahkan ibadah, maka artinya itu adalah untuk beribadah kepada Allah saja. Karena aku ini yang menciptakan ini sendirian. Karenanya Allah berdalil dengan rububiyahnya. Di awal ayat wa ma khalaqtu, itu rububiyah Allah. Dan tidaklah aku ciptakan sendirian. Al-jinna wal insa illa liya'budun, jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wahai manusia, kalian aku ciptakan sendirian, maka beribadah kepadaku saja. Berarti di sini terdapat pesan untuk
orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, dia akan terjerumus ke dalam kezaliman yang sangat besar, karena dia telah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, memberikan hak bukan pada seseorang atau kepada sesuatu yang berhak. Berarti arti ibadah di sini adalah mentauhidkan Allah. Karena nggak mungkin Allah memerintahkan ibadah kemudian ibadah tersebut untuk selain Allah, pasti untuk Allah, yaitu mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Maka dari itu Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil, ketika berada di dalam firman Allah, ya ayyuhan nasu ubudu, wahai sekalian manusia sembahlah. Apa kata Imam Al-Baghawi rahimahullah ta'ala? Ay wahidu, maksudnya apa? Esakanlah, tauhidkanlah. Kemudian Imam Al-Baghawi membuat sebuah kaidah, dan kaidah yang sangat penting, yang sangat indah. Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadati fa ma'naha at-tauhid. Ini kaidah dasar yang diberikan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitabnya Ma'alimut Tanzil. Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah, setiap yang keluar di dalam Al-Qur'anul Karim dari kata ibadah, fa ma'naha at-tauhid, maka arti ibadah tersebut adalah tauhid, mengesahkan Allah. Karena logikanya yang sebagaimana telah disebutkan, gak mungkin Allah memerintahkan ibadah kemudian ibadah tersebut yang dimaksud adalah kepada selain Allah, gak mungkin, pasti hanya kepada Allah saja. Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah fa ma'naha at-tauhid. Berarti setiap Anda menemukan kata ibadah di dalam Al-Qur'anul Karim, maka artinya adalah mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kalau kita benar-benar memperhatikan, kenapa di sini Allah tidak memasukkan padanya hewan? Allah tidak mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa wal hayawanat. Enggak, kenapa enggak mengatakan dan hewan? Berarti ini menunjukkan apabila kita tidak mewujudkan tauhid, merealisasikan tauhid, maka kita akan lebih sesat daripada hewan. Karena hewan tidak dibebani syariat, karena hewan tidak memiliki akal sehat. Berarti apabila kita, wahai kaum muslimin, kalangan manusia dan kalangan jin, apabila kita tidak merealisasikan tauhid, mewujudkan tauhid, berarti kita lebih sesat daripada hewan. Maka dari itu, kalau kita perhatikan ketika di hari kiamat kelak, ketika orang-orang kafir melihat hewan-hewan setelah dikisos, kemudian dia menjadi tanah, apa kata orang kafir? Ya laitani kuntu turaba. Aduhai seandainya aku dulu hanyalah sebongkah tanah. Berarti di sini menunjukkan apabila kita tidak mewujudkan tauhid, kita akan lebih sesat daripada hewan. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka dari itu perhatikan orang-orang yang mungkin di sini atau mungkin yang melihat video ini yang masih sampai saat ini tujuan hidupnya adalah dunia, tujuan hidupnya adalah harta, tujuan hidupnya adalah jabatan, nama, tinggi. Perhatikan apa tujuan hidup kita sebenarnya. Yang mungkin pada saat ini dia masih berprinsip saya pengen punya uang banyak. Yang mungkin sampai saat ini dia masih berprinsip saya pengen punya jabatan yang paling tinggi. Yang mungkin sampai saat ini ketika di pagi harinya yang dipikirkan bagaimana cara mendapatkan uang banyak, mendapatkan jabatan yang tinggi. Perhatikan apa kata Allah. Dan tidaklah
kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Berarti ibadah itulah tujuan hidup kita. Maka perbaikilah mindset kita mulai dari saat ini. Tujuan hidup kita itu ibadah. Maka perbaikilah cara ibadah kita. Perbaikilah tauhid kita kepada Allah. Para ulama mengatakan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lam di sini at-ta'liliyah yang berarti sebab. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk sebab beribadah kepada. Yang namanya sebab pasti harus terwujudkan. Akan tapi pertanyaannya gimana Ustaz? Kita kesehariannya itu lebih banyak mencari dunia daripada mencari akhirat, daripada beribadah kepada Allah. Maka yang harus kita ketahui, tujuan hidup kita adalah ibadah. Dan apabila kita perhatikan arti ibadah, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ibadah adalah setiap segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Maka dari itu, karena tujuan kita diciptakan adalah beribadah, maka penuhilah hari-hari kita untuk beribadah kepada Allah. Gimana caranya? Ketika kita ingin makan, niati beribadah kepada Allah untuk menjalankan syariat Allah, perintah Allah. Kulu washrabu, makanlah kalian dan minumlah. Niatkan untuk memenuhi perintah Allah. Niatkan untuk kita bisa semangat mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah. Ketika kita mandi, niatkan agar kita segar mengerjakan ibadah, perintah-perintah Allah, agar kita semangat untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Niatkan. Karena dengan pengertian ini yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kita bisa mewarnai hidup kita semuanya dengan ibadah. Dengan ibadah. Apabila kita ingin berjalan ke pasar, jalan kaki, niatkan untuk kuat berdiri di atas sholat berjam-jam ketika tahajud. Niatkan untuk kuat tetap berdiri tegar ketika kita sholat berjamaah dan imamnya lama. Niatkan, warnai hidup kita dengan ibadah. Mulai saat ini. Jangan sampai terlewatkan sedikit pun, karena itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari, ya akhi, tanpa kita sadari, ketika kita ingin memakai sandal itu bisa menjadi ibadah. Iya, bisa jadi ibadah. Apabila kita meniatkan memakai sandal memulai dengan kaki kanan, itu dalam rangka mengikuti sunnah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadi ibadah. Ketika kita ingin memakai pakaian, itu bisa menjadi ibadah. Apabila kita memulai dengan tangan kanan, apabila kita ingin memakai pakaian tersebut berdoa, maka itu akan menjadi ibadah. Maka warnailah seluruh kegiatan kita di dalam satu harinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu tujuan hidup kita. Itu tujuan hidup kita. Karena kita juga harus mengamalkan firman Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah kamu janganlah kamu melupakan bagianmu dari dunia. Dan ingat, jangan sampai kita meninggalkan akhirat, menjadikan akhirat nomor 2 dan bahkan mengorbankan akhirat untuk dunia, maka kita akan jatuh kepada sabda perkataan Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'isa 'abdud dinar wa dirham. Sungguh celaka hamba dinar dan dirham. Rasul mengatakan celaka apabila kita mengedepankan dunia kemudian menjadikan akhirat nomor 2. Bahkan apabila kita mengorbankan akhirat untuk dunia, maka apa kata Rasul? Ta'isa 'abdud dinar wa dirham. Celaka
hamba dirham. Karena kita mencari dunia seakan-akan kita menyembahnya, beribadah kepadanya, tunduk kepadanya. Sehingga karena harta kita rela berdusta. Karena jabatan kita rela menzolimi orang yang di sekitar kita atau orang yang selevel dengan kita dalam pekerjaan. Maka jadilah kita hamba dinar. Karena arti ibadah itu sendiri adalah at-tadallul wal khudu', menghinakan dan merendahkan. Maka kita telah menghinakan dan merendahkan diri kita untuk harta tersebut. Maka dari itu Rasul mengatakan abdud dinar, hamba dinar. Karena hati ibadah adalah merendahkan, berarti kita telah beribadah, merendahkan, menghambakan kepada dinar dan dirham, harta. Itu maksudnya. Ta'isa abdud dinar wad dirham. Akhibati billah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Wahai saudara-saudaraku sekalian, yang semoga Allah selalu mencurahkan kepada kita rahmat-Nya. Apa sih arti ibadah? Dari tadi kita mengatakan ibadah. Akan tapi apa sih arti ibadah? Yang sehingga kita bisa mewujudkan ibadah di dalam keseharian kita. Dan adapun arti ibadah itu di situ ada di halaman 1 di catatan kaki footnote nomor 1. Biar nanti antum gak nuliskan, enak ada bukunya, makanya saya tunjukkan ke sini. Ibadah. Lihat catatan kaki nomor 1, akan tapi tulisannya kecil sekali ya. Ibadah ialah penghambaan diri kepada Allah dengan mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan ini ialah hakikat agama Islam. Karena Islam maknanya ialah menyerahkan diri kepada Allah semata-mata yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Kita bisa mengambil beberapa poin dari ini. Akan tapi kita baca dulu. Kemudian ibadah berarti juga segala perkataan. Nah, ini perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Perhatikan baik-baik. Di sini ibadah berarti juga segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kenapa Anda harus menekankan ini? Karena masih banyak dari kita yang menganggap ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya puasa, ibadah itu hanya zakat, ibadah itu hanya pergi haji. Itu yang masih mereka anggap. Jadi ia merupakan senyum kepada saudara itu merupakan ibadah, baik kepada tetangga itu merupakan ibadah. Mandi bisa menjadi ibadah, makan bisa menjadi ibadah. Segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan, baik lahir maupun batin yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, itu akan dianggap ibadah. Berarti sekarang kita mendapatkan ilmu baru. Itu ibadah bukan hanya sholat doang, bukan hanya zakat doang, bukan hanya puasa haji doang, akan tapi ibadah itu adalah segala perkataan dan perbuatan, baik lahir maupun batin, dan itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Ini kalau kita mau paham kitab. Dan di atasnya itu di situ penulis mengatakan karena Islam maknanya ialah menyerahkan diri kepada Allah semata-mata
yang disertai dengan kepatuhan mutlak kepadanya dengan penuh rasa rendah diri dan cinta. Di sini mengisyaratkan bahwasanya ibadah itu ada 3 rukun. Ibadah ada 3 rukun. Perhatikan, yang namanya rukun satu aja gak terpenuhi akan roboh itu ibadah. Apa ketiga rukun tersebut? Yang pertama yang mungkin ini sering kita dengar adalah rasa cinta. Rasa cinta. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman sangat mencintai Allah. Berarti rukun ibadah yang pertama itu adalah rasa cinta. Dan ada rukun ibadah yang kedua itu adalah rasa harap. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa yarjuna rahmatah, dan mereka mengharapkan rahmatnya. Dan ada rukun ibadah yang ketiga itu adalah rasa takut. Dari firman Allah, wa yakhafuna 'adzabah, dan mereka takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ketiga rukun ini harus kita hafal baik-baik. Kenapa? Karena ketika kita ingin menjalankan ibadah apapun itu, kita harus mengumpulkan ketiga rukun ini. Ketika kita ingin sholat, kita hadirkan rasa cinta, hadirkan rasa harap, hadirkan rasa takut, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak nikmat. Harap kepada Allah dari surganya, dari janji-janjinya. Berharap agar kita bisa melihat wajah Allah kelak di akhirat. Kemudian hadirkan pun rasa takut, sehingga kita gak berani coba-coba untuk menghayal dalam sholat tersebut. Sehingga kita gak berani coba-coba untuk gerakan yang gak pasti atau yang gak harus. Karena kita tahu, kita menghadirkan rasa takut, kita takut azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus menghadirkan ketiga sifat ini? Ketiga rukun ini? Perhatikan. Apa sebabnya? Karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagaimana dinukilkan di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, apa kata Syekhul Islam? Perhatikan. Pertama, wa man 'abadallaha bil hubbi wahdah fahuwa zindiq. Kedua, wa man 'abadallaha bil hubbi wahda atau bil khawfi wahda, awalan bil khawfi wahda fahuwa haruri. Ketiga, wa man 'abadallaha bir raja'i wahda fahuwa murji. Nanti akan Anda jelaskan. Kemudian yang keempat, wa man 'abadallaha bil hubbi wal khawfi war raja'i fahuwa muwahhid. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala? Wa man 'abadallaha bil hubbi wahdahu fahuwa zindiq. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengandalkan rasa cinta saja, maka dia adalah zindiq. Atau mungkin yang kita kenal sekarang seperti kalangan orang-orang sufi. Ketika mereka beribadah, kalau kita lihat dia mungkin zikir ribuan, bahkan sampai puluhan ribu. Ketika ditanya kenapa kalian berzikir sampai sebanyak ini, karena rasa cinta kepada Allah. Saya tidak mengharapkan ganjaran Allah, saya tidak mengharapkan janji-janji Allah, cuma murni karena rasa cinta. Itu kata orang-orang yang hanya mengandalkan rasa cinta. Hai antum yang menganggap atau mengandalkan beribadah hanya dengan rasa cinta, tidak mengharapkan jannah, tidak mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan surga-surga Allah. Apakah antum pikir lebih bertakwa daripada Rasul kita tercinta Muhammad SAW? Apakah antum pikir antum lebih takut daripada Rasul kita tercinta Muhammad SAW? Antum lihat, Rasul kita tercinta menyuruh kita untuk meminta surga yang paling tinggi. Rasul kita tercinta mengajarkan kita berdoa untuk bisa menemukan, melihat
wajah Allah di akhirat. Rasul kita tercinta, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling takut, manusia yang paling soleh pun mengharapkan itu, mengharapkan surga Allah, mengharapkan janji-janji Allah. Jadi jangan antum anggap ketika antum beribadah dengan rasa cinta, antum akan mengalahkan kesolehan antum daripada kesolehan Nabi kita tercinta. Jangan antum anggap ketakwaan antum akan mengalahkan ketakwaan antum dari ketakwaan Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Maka dari itu perhatikan, jangan hanya beribadah dengan mengandalkan rasa cinta saja. Dan kemudian dilanjutkan, wa man 'abadahu bil khaufi wahda fahuwa haruri. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, maka dia haruri, atau yang lebih kita kenal seperti orang-orang Khawarij yang ia pikirkan rasa takut. Maka dari itu kalau kita perhatikan, mereka sangat mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin, memvonis-vonis kaum muslimin kekal di neraka ketika mengerjakan dosa besar. Kenapa? Karena yang difikirkan cuma rasa takut, azab Allah, cuma itu yang difikirkan. Dia melupakan Allah Maha Pengampun. Mereka melupakan rasa harap bahwasanya Allah Maha menerima taubat. Mereka melupakan rasa harap Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sangat membuka pintu taubat, sangat membuka pintu maaf kepada para hambanya. Maka dari itu berhati-hati. Jangan kita ketika beribadah hanya mengandalkan rasa takut doang. Karena yang kita tidak inginkan itu seperti orang-orang Khawarij yang mudah mengkafir-kafirkan kaum muslimin ketika melakukan dosa besar. Ketika ada saudara yang melakukan zina, dia bilang kafir, kekal di neraka. Ketika ada saudaranya yang merampok, dia katakan kafir, kekal di neraka. Kenapa? Karena yang dia pikirkan rasa takut doang. Yang dipikirkan cuma azab. Dia melupakan rasa harap akan ampunan Allah, akan taubat Allah. Itu yang harus kita pahami. Itu yang kedua. Dan ada pun yang ketiga, wa man 'abadallaha birraja'i wahdah fahuwa murji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya mengandalkan rasa harap saja, melupakan rasa cinta, melupakan rasa takut, maka dia akan menjadi orang murji'ah. Maksudnya gimana? Maka dari itu kita perhatikan bagaimana orang murji'ah dalam beragama, yang dimana dia mengandalkan rasa harap doang. Dia mengatakan imannya Jibril, imannya Muhammad SAW itu sama dengan imannya pezina. Kok bisa? Karena yang dia pikirkan, toh Allah Maha Pengampun, toh Allah Maha Pemaaf. Yang dia pikirkan cuma rasa harap. Dia merupakan bagi orang-orang pezina yang melakukan dosa besar, Allah azabnya sangat pedih, Allah azabnya sangat dahsyat, sehingga mereka mudah mengatakan, mudah melakukan dosa, enteng melakukan maksiat, enteng berzina, enteng merampok, enteng berjudi, enteng mabuk. Kenapa? Karena yang difikirkan cuma Allah Maha Pengampun, Allah menerima taubat. Maka dari itu hati-hati. Dan ada pun yang keempat, semoga kita akan dijadikan golongan yang keempat ini. Apa itu kata Syekhul Islam? Kita tutup kajian kita dengan ini. Wa man 'abadallaha bil hubbi wal khaufi war raja'i fa huwa muwahhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan mengandalkan rasa cinta, kedua rasa takut, ketiga rasa harap, fa huwa muwahhid, maka dia akan menjadi orang yang bertauhid, yang benar-benar mewujudkan tauhid. Kenapa? Karena dia ketika mengerjakan ibadah, dia juga tahu bahwasanya dia cinta kepada Allah. Dan kemudian dia atur, dia arahkan rasa cinta tersebut sehingga tidak keluar dari syariat Allah, tidak hulu dengan adanya rasa takut. Jadi dia tidak keluar rasa cinta yang berlebihan karena dia tahu adanya
perkara-perkara yang dilarang dari sifat hulu. Karena ada dia memiliki rasa takut. Dan pun ketika dia melakukan ibadah, dia nggak berani coba-coba memainkan ibadah karena dia punya rasa takut. Dan ketika beribadah dia akan terus berharap dan semakin semangat karena dia berharap mengharapkan surga Allah, mengharapkan ganjaran-ganjaran Allah, janji-janji Allah, mengharapkan melihat wajah Allah. Itu fahuwa muwahhid. Maka orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bertauhid, yang benar-benar bertauhid. Karena dia menggabungkan 3 rukun ini. Maka dari itu hadirkanlah terus ya, kita belajar untuk diamalkan, bukan hanya sekedar wawasan. Antum pulang dari kajian ini langsung amalkan. Kalau perlu, kalau antum mengaku cinta kepada saudara antum yang ada di rumah, kabarkan. Kalau kita mengaku cinta dengan sebenar-benarnya, kabarkan dan praktekkan. Itulah tujuan berilmu, yaitu mengamalkan. Mulai saat ini nanti ketika ingin sholat duha atau mungkin sholat zuhur, hadirkan ketiga sifat itu. Hadirkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap. Jangan hanya condong kepada rasa cinta dan melupakan kedua, yaitu rasa takut dan rasa harap. Dan juga jangan hanya mengandalkan rasa harap dan juga jangan hanya mengandalkan rasa takut, akan tapi gabungkan ketiga-tiganya. Ini ilmu yang bisa kita ambil dari wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tadi yang pertama dari ayat ini itu adalah hikmah diciptakannya jin dan manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ibadah adalah hakikat tauhid. Karena tadi udah Anda jelaskan, karena nggak mungkin Allah memerintahkan ibadah pasti ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah, nggak mungkin ditujukan kepada selain Allah, mustahil. Maka dari itu ibadah adalah hakikat tauhid. Lihat halaman 4. Karena pertentangan yang terjadi antara Rasulullah dengan kaum musyrikin adalah dalam masalah tauhid ini, dan itu telah Anda jelaskan. Dan yang ketiga, barang siapa yang belum melaksanakan tauhid ini, maka dia belum beribadah, belum menghamba kepada Allah. Disinilah letak pengertian firman Allah, wala antum abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Kenapa? Karena kamu belum mentauhidkan Allah. Itu maksudnya. Ini adalah 3 kandungan dari surat Ad-Dariyat ayat 56 yang insya Allah bisa kita ambil ya, bisa kita bawa ke rumah. Karena mungkin kalau terlalu banyak kita bingung mau nulis apa, dan alhamdulillah kita juga sudah difasilitaskan buku, dan insya Allah kita hanya paham buku. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.